Bahkan kayaknya ada Prof kelompok-kelompok yang melakukan riyadhah puasa untuk mencapai tingkat-tingkat tertentu gitu loh. Misalnya ya itu kan semacam bisa membuka tabir juga ya, tabir batin ya, ntar Ya, dapat ilmu apa ya. gitu dengan puasa. Iya nggak sih Prof? Nah itu berpuasanya itu bukan hanya untuk menahan dari tidak melakukan sesuatu, tapi untuk memperoleh ilmu sesuatu, gitu. Sesuatu ilmu tertentu. Itu betul. Jadi Halo, selamat sore kawan-kawan bercerita. Kembali lagi bersama saya, Sarah Monika dalam acara Bercerita. Berbagi cerita di balik berita. Untuk spesial Ramadan, bercerita pindah tidak lagi di jam setengah 8 sampai jam setengah 9, tapi di jam 4 sampai jam 5 sore. Jadi sekalian ngabuburit ya kawan-kawan. Nah, untuk bercerita 43 sore ini kita akan berbincang dengan Prof. Oman Fatur Rahman mengenai uh, tentang hikmah dan tirakat selama Ramadan dan pandemi ini. Karena kan sebagaimana kita tahu bahwa ini adalah bulan Ramadan kedua selama kita mengalami pandemi, dan rasanya kita perlu berefleksi mengenai hikmahnya apa, terus juga ya nanti akan dibahas dengan Prof. Oman karena beliau juga sebagai founder dari Ngariksa Channel. Untuk itu langsung saja saya invite Prof. Oman di Bercerita 43 sore ini. Assalamualaikum Prof. halo, waalaikumsalam warahmatullah, Mbak Sarah. Gimana kabarnya, sehat Prof? Baik, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Ya alhamdulillah. Ini jadi ngabuburit bareng Prof. Oman nih. Terima kasih ya Prof untuk Iya, waktunya. alhamdulillah ya. Mohon maaf nih kalau settingnya belum sempurna ya. Oh itu perfect banget, setting saya dia belum sempurna. Ya, Dan suara saya tuh ada back sound berisiknya nggak? Atau aman? enggak. Aman ya? Saya bisa mendengar dengan baik ya. Oke. Kalau gitu ini Prof ya, kita kan mau berbincang-bincang mengenai Ramadan, tirakat, dan hikmah di pandemi. Karena kan kita ini sudah mengalami 2 periode Ramadan di pandemi Iya, ini kan betul. ya Prof ya. Dan sepertinya sama-sama sebagai ujian menahan diri, puasa menahan diri, dan pandemi juga sebenarnya menahan diri kita untuk tidak banyak Ya. berkerumun, tidak bermobilitas ke banyak tempat gitu kan, untuk mengurangi penyebaran COVID juga. Nah kalau menurut Prof. Oman, kira-kira nih, karena kan Prof. Oman sebagai founder dari Ngariksa Channel, oh ya kawan-kawan, beliau juga Ngariksa. guru besar di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, selama mengkaji kitab-kitab klasik Islam atau Nusantara, Prof, gimana kira-kira menurut Prof. Oman dalam kajian itu yang berkaitan dengan pandemi, Prof? Ya, pertama tentu saya ingin mengucapkan juga ya selamat menjalankan ibadah puasa bagi semua pemirsa beritabaru.co ya. Ya, Saya juga baru nih bergabung, jadi senang sekali ya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah amin. Subhanahu Wa Taala. Nah, memang betul ya, ini tahun kedua kita menjalani bulan suci Ramadan di masa pandemi. Jadi ketika tahun lalu itu menjelang memasuki Ramadan, sebetulnya saya memang sudah membaca manuskrip-manuskrip tentang wabah di abad ke-14 khususnya ya. Abad Um, ke-14. ke abad ke-14 di saat itu diceritakan bahwa memang kalau pandemi, yang namanya pandemi itu tidak ada yang sebentar begitu. Nah, dalam manuskrip-manuskrip itu dijelaskan justru ketika Ramadan itu mengalami puncaknya. Nah, saya sudah sampaikan di dalam Ngariksa tahun lalu juga Ramadan di masa pandemi. Tapi saat itu saya sebetulnya berharap ya sudah tahun itu saja gitu ya, insya Allah akan mereda gitu. Dalam manuskrip-manuskrip memang ada yang setahun, ada juga yang sampai 3 tahun juga sih. Tapi ternyata sekarang kita masih, jadi ya lumayan prihatin, tapi tentulah pasti banyak hikmahnya Mbak Sarah ya. Ya, betul, Prof. Dalam literatur kitab-kitab salaf juga, Prof, selama ini yang dikaji oleh Prof. Oman, kira seperti apa sih keutamaan puasa Ramadan? Baik yang Iya, juga termasuk yang puasa-puasa sunnah ya. iya, iya. Sebetulnya sama saja.
sama saja dengan kitab-kitab klasik keislaman yang dipelajari di pesantren, kitab-kitab cetak yang dari Timur Tengah. Tentu saja tentang puasa itu kan sama ya, tentang keutamaannya, tentang apa namanya amaliyahnya. Nah, tapi mungkin kalau saya, karena yang saya kaji itu kan manuskrip tulisan tangan ya, manuskrip kuno tulisan tangan, tidak hanya yang berbahasa Arab, tapi juga yang berbahasa Nusantara, bahasa Melayu, bahasa Jawa, Pegon ya. Pegon itu aksara Arab yang bahasa Jawa nulisnya dengan aksara Arab. Kemudian Jawi juga begitu. Jadi spesialnya itu kalau yang saya kaji, pertama bahannya itu manuskrip tulisan tangan begitu. Yang kedua itu bahasanya. Misalnya kalau boleh saya contohkan sedikit ya. Ini kebetulan saya megang satu kitab manuskrip karangan Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Judulnya itu Syarus Salikin. Syarus itu sebetulnya semacam Al-Ghazali, semacam ajaran-ajaran Al-Ghazali menjelaskan tentang fikih tetapi dari perspektif tasawuf begitu. Nah, termasuk menarik. Tentang puasa. Kalau di dalam kitab-kitab kan biasanya kalau yang berbahasa Arab ya misalnya faslun fi asroris syam, misalnya tentang rahasia puasa. Nah, kalau di sini dijelaskannya itu misalnya saya bacakan begini. Bermula bab yang kelima pada menyatakan rahasia puasa. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian tentang keutamaan-keutamaannya juga ini saya bacakan satu ya. Ya, Prof. Mengutip satu hadis yang sering sekali kita dengar tentang keutamaan puasa. Menurut Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, jadi Syekh Abdul Somad Al-Palimbani itu seorang ulama Palembang, lahirnya tahun 1704. Ya, jadi awal abad ke-18. 18, ya. Abad ke-18, betul. Beliau bilang begini, bermula tiap-tiap kebajikan itu dibalas dengan 10 umpamanya hingga 700 ganda, melainkan puasa, bahwasanya ia bagiku dan akulah balas dengan dia sekira-kira tiada dapat dikira-kirakan. Itu kan bahasa Melayu lama yang maksudnya adalah setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Kalau puasa itu tak terhitung kelebihannya. Puasa di bulan Ramadan khususnya ya. Itu hanya aku yang akan menghitungnya kata Allah. Makanya asyamu li wa ana ajzi bihi kan kata Allah dalam hadis qudsinya, puasa itu urusanku, kamu nggak usah ngitung-ngitung pahalanya, aku yang akan membalasnya. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi puasanya itu benar-benar sifatnya personal ya kalau begitu ya. Personal dengan Tuhan, artinya untuk ukuran pahalanya pun hanya Tuhan yang hanya Dia. Hanya Tuhan tahu ya. Ya. Iya, saya kira puasa itu sangat-sangat personal. Orang bisa berbohong, dia bilang puasa kepada orang lain, padahal dia tidak menjalankan puasa ketika di kamar misalnya. Sangat personal dan memang tidak bisa berbohong, tidak bisa melebih-lebihkan, tidak bisa mengurangi juga. Maksudnya melebih-lebihkan itu begini, kalau kita sholat mungkin bisa kita panjang-panjangkan gitu ya. Bacaannya juga wah mungkin dengan keras dibacakan, kelihatan lah gitu ya. Nah tetapi kalau puasa, kalau sudah maghrib ya semuanya harus buka gitu. Tidak boleh dilebihkan. Begitu juga mulainya gitu. Ini sangat-sangat personal sehingga Allah juga memberikan balasannya sangat khusus. Prof, tapi kalau menurut Prof Oman nih, kita bahas puasa. Puasa kan sangat identik tujuannya untuk menahan diri ya, menahan nafsu, menahan syahwat gitu. Dan kalau menurut Prof Oman tuh apalagi sebenarnya sih yang manfaat yang kita bisa peroleh dari puasa? Iya, kan puasa itu memang menahan, tetapi sebetulnya kan berbagai tingkatan ya. Menahannya itu tidak hanya menahan makan, menahan minum, karena kalau hanya menahan makan, menahan minum kan ya itu disebutnya itu sebagai puasa awam gitu ya.
Jadi saya kira dalam konteks sekarang, apalagi kita kan punya tema itu kan tirakat ya gitu. Tirakat itu sebetulnya kalau artinya kan sama, menahan juga gitu, menahan nafsu. Jadi selain dari menahan yang sifatnya secara fikih itu yang membatalkan puasa dua, yaitu menahan makan dan minum serta menahan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Nah, tetapi sesungguhnya dalam konteks sekarang, khususnya di dunia medsos gitu ya, yang harus kita tahan juga jari-jari kita untuk tidak menuliskan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan menyakiti orang lain. Nah, itu saya kira fungsi menahan secara keseluruhan ya makna dari puasa ya seperti itu ya, seperti yang sama-sama kita tahu lah gitu. Jadi memang tidak hanya sekedar yang sifatnya fisik, tapi juga batin terutama ya. Nah, sabar, menahan tidak bully orang gitu ya misalnya. Iya, ya itu apa namanya kan ada tingkatan ya para ulama itu kan kalau puasanya puasa awam itu hanya menahan yang dua tadi itu kan, hanya menahan tidak makan tidak minum, kemudian tidak menahan berhubungan suami istri di siang hari. Nah, tetapi kalau ada lagi puasa yang tingkatnya tuh khas gitu, khawas gitu, puasa orang-orang yang khusus, maka yang ditahan itu adalah semua anggota tubuhnya, tangannya, matanya, kemudian telinganya, kakinya, semuanya. Nah, kemudian yang ketiga itu yang khawasul khawas, yang tingkat paling tinggi, puasa yang baru niat aja, niat jelek begitu, itu sudah batal. Baru hatinya niat saja, itu sudah membatalkan pahala puasanya. Nah, mudah-mudahan dengan apa namanya kita mendapat ujian nih untuk berpuasa di masa pandemi ini, kita semakin dapat meningkatkan puasa tidak hanya menjadi puasa orang awam, tetapi menjadi orang apa tingkat yang khawas atau khawasul khawas gitu. Mudah-mudahan. Amin, amin. Kalau di Ngariksa sendiri pernah nggak bahas puasa, Prof? Dari pernah. kajian kitab-kitab. Betul, pernah 2 kali ya. Jadi yang pertama itu kan waktu itu kalau kita ingat saat itu lagi rame hashtag tentang di rumah aja. Nah, kalau ingat kan menjelang puasa tapi harus di rumah aja, sehingga Kementerian Agama juga saat itu mengeluarkan surat edaran bahwa taraweh tidak diadakan di masjid tapi di rumah saja. Nah, saat itu saya berpikir, aduh bagaimana ya Ngariksa bisa memberikan edukasi bahwa sebetulnya seruan untuk beribadah amaliyah Ramadan di rumah saja itu juga itu tidak mengurangi pahala gitu. Nah, maka waktu itu Ngariksa membahas tentang beberapa manuskrip yang menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu sesungguhnya justru yang tinggal di rumah itu lebih baik gitu. Saya lupa yang edisi keberapa, kalau tidak salah yang ke-15 ya. Saya di situ tahun lalu itu ya, Prof? Tahun lalu, pas Ramadan tahun lalu, itu bulan apa ya? Sekarang April, Mei ya, kalau tidak salah, kalau bulan lalu kan ya. Nah, saya mengutip salah satu manuskrip waktu itu, Ar-Risalah Al-Mughniyah Fis Sukut Waluzumil Buyut. Jadi sebuah karangan yang indah tentang anjuran untuk diam, jangan banyak mobile, jangan banyak bergerak, dan tinggal di rumah gitu. Rasulullah pernah memerintahkan begitu. Nah, kemudian yang keduanya saya di Ngariksa tahun lalu itu juga membahas tentang manuskrip-manuskrip yang menjelaskan tentang bagaimana para muslim pada masa lalu, khususnya abad ke-14, menjalani ibadah gitu di bulan Ramadan gitu. Saya kira ternyata bulan Ramadan tahun ini masih relevan juga. Jadi bagi yang mau nonton Ngariksanya, ya bolehlah diputar lagi yang edisi keberapa ya. Biar kawan-kawan bercerita bisa judulnya cari. Judulnya itu Ramadan Semasa Pandemi. Itu episode yang ke-17. Sekarang saya ingat. 17. Ya. Dan itu berarti masih relevan juga ya untuk ditonton di selama Ramadan ini. Iya, jadi kemarin itu saya menonton ulang tayangan saya sendiri. Jadi saya juga suka ingin mengulangkannya gitu ya.
Saya menonton tayangan sendiri ketika membahas apa namanya hadis yang dalam Ar-Risalah Al-Mughniyah itu relevan sekali karena sekarang kan juga masih ada ya anjuran untuk apa namanya beribadah di rumah saja. Ormas seperti Muhammadiyah misalnya kan taraweh di rumah. Walaupun Kementerian Agama mempersilahkan bagi zona-zona yang hijau misalnya untuk diadakan tetapi 50% misalnya. Jadi saya kira masih relevan. Kalau waktunya cukup sih bisa saya bacakan ini hadisnya yang dalam manuskrip itu. Ini ada pertanyaan, Prof. Dari Oh iya, Mas silakan. Wahyu Eka. Jadi apakah puasa, tadi kan kita sudah membahas puasa dalam dimensi lahir batinnya. Lalu apakah puasa juga memiliki dimensi sosial dan politik jika dikaitkan dengan prinsip rahmatan lil alamin? Iya, kalau seandainya kita mau melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh, dengan menjalani tahapan-tahapan latihan ruhaninya, saya kira implikasinya itu pasti akan berimplikasi pada kesalehan sosial, bukan hanya kesalehan individual ya. Misalnya kan untuk berpuasa itu kita harus tahdzibun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan hati, membersihkan pikiran, termasuk bahkan kan di 10 hari pertama itu kan itu adalah masa-masa ketika banyak ampunan gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan ampunan, kita itu kan harus membersihkan diri, kita harus menyesali kesalahan yang sudah dilakukan, kita harus berjanji untuk tidak mengulangi, dan kita juga harus menutupi kesalahan kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Saya kira puasa itu pasti seharusnya itu punya implikasi terhadap perilaku sosial. Dalam Al-Quran itu selalu kan yang namanya alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman itu selalu didampingkan dengan orang-orang yang beramal saleh. Nah, apalagi kalau seandainya ini para pemirsa apa namanya membaca literatur para sufi itu untuk membersihkan diri dia tidak cukup hanya dengan bertaubat, tetapi harus dengan apa yang disebut dengan al-inabah. Al-inabah itu ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah, kembali kepada ketentuan Allah sambil menumpuk kebaikan untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Nah, jadi ya dengan berpuasa ini ya mudah-mudahan bukan hanya kebaikan untuk diri kita. Kalau kita mau tingkatnya lebih tinggi lagi, maka kita harus memperbanyak kebaikan kepada orang lain. Apalagi kan ada zakat juga ya di bulan suci Ramadan, yang itu juga punya implikasi sosial yang sangat besar. Apalagi sekarang kita punya saudara-saudara kita yang dapat musibah di NTT, di Malang gitu ya, di Jogja kemarin. Saya kira ini momentum yang baik ya. Tentu dengan tetap menjaga protokol kesehatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Ya, setidaknya yang berpuasa bisa ikut merasakan kelaparan sebagaimana orang-orang yang kekurangan gitu ya, Prof ya. Iya, itu salah Dimensi satu sosialnya. tujuan puasanya, betul. Prof, menarik tadi mendengar singgungan Prof Oman mengenai bahwa dalam kajian-kajian mengenai sufistik, puasa juga salah satu yang sifatnya bisa apa ya sebagai jalan gitulah untuk mendekat kepada Tuhan. Nah, apakah ini merupakan sebuah ibadah, salah satu ibadah yang paling utama dalam praktik sufistik atau gimana, Prof? Ya, jadi puasa itu salah satu ya, kalau tidak satu-satunya nih, salah satu ibadah yang apa namanya mempertemukan tradisi agama-agama. Jadi lintas syariat, lebih banyak spiritualitasnya di dalam puasa. Coba perhatikan misalnya di dalam Al-Quran bahwa kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu asyam itu diwajibkan kepada kalian, maksudnya umat muslimin, seperti pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, kan gitu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya asyam itu, yang namanya menahan itu dalam tradisi agama-agama sebelum Islam itu juga ada.
agama Ibrahim khususnya begitu ya. Nah, tetapi sesungguhnya di dalam agama-agama yang sekarang ada di Indonesia saja, misalnya di Hindu, di Buddha, semuanya kan ada gitu. Jadi aspek spiritualitas di dalam puasa itu sangat tinggi sekali karena memang al-imsak ya, menahan betul gitu. Nah, sedangkan menahan itu tidak hanya orang Muslim saja pada dasarnya. Nah, sekarang kalau dikaitkan dengan tradisi tasawuf, tasawuf itu adalah salah satu aspek di dalam Islam yang sangat menekankan peningkatan spiritualitas seseorang. Jadi tidak hanya cukup dengan beribadah syariat saja, tetapi bagaimana semakin mendekatkan diri dengan Tuhan begitu. Nah, saya kira puasa ini riadoh ya, semacam latihan untuk, kalau bagi para sufi itu dijadikan sebagai cara untuk melihat apa namanya, semesta, melihat sesama itu sebagai satu titik temu lah bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Jadi memang tradisi puasa itu sendiri sebenarnya bukan milik orang Islam ya, karena di kepercayaan dan agama-agama mereka juga melakukan puasa. Ya, tentu dengan caranya masing-masing kan. Di dalam tradisi agama sebelumnya ada yang puasanya mungkin puasa Nabi Daud begitu ya, 1 hari puasa 1 hari buka. Ada yang puasanya itu puasa tidak memakan makanan tertentu kan. Ada juga yang puasanya seperti kita di bulan suci Ramadan 1 bulan penuh misalnya, tapi itu hanya siang saja gitu. Itu syariat itu bisa berbeda-beda, tetapi inti dari puasa itu adalah kebutuhan semua manusia, kebutuhan spiritual semua manusia, apapun agamanya. Nah, khususnya di dalam Islam, tentu saja kebutuhan spiritual untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Gitu. Bahkan kayaknya ada, Prof, kelompok-kelompok yang melakukan riyadhah puasa untuk mencapai tingkat-tingkat tertentu gitu. Misalnya, ya itu kan semacam bisa membuka tabir juga ya, tabir batin ya, dapat ilmu apa gitu dengan puasa, iya nggak sih Prof? Nah itu jadi bukan hanya untuk apa ya, berpuasanya itu bukan hanya untuk menahan dari tidak melakukan sesuatu, tapi untuk memperoleh ilmu sesuatu, gitu. Sesuatu ilmu tertentu, itu betul. Jadi untuk mendapatkan ilmu hikmah, katakanlah ilmu pengetahuan tertentu, seringkali itu kan kita berpuasa. Kebetulan karena saya di pesantren ya, dulu saya juga pernah sih mempelajari satu ilmu yang ya katanya namanya ilmu kalimah thayyibah gitu. Jadi ilmu hikmah yang puasanya itu 1 minggu, puasanya normal, tetapi dengan zikir-zikir tertentu, dan setelah itu kemudian kita mendapatkan satu pengetahuan yang yang plus lah begitu, ilmu yang plus gitu ya. Itu biasa itu. Dikasih karunia gitu ya? Iya, mungkin semacam itulah. Bisa membaca pikiran orang gitu. Tergantung dari apa yang dipelajarinya barangkali ya. Dan diniatkan. Kalau saya sih waktu itu ya santri ya, namanya santri itu untuk jaga diri waktu itu. Jadi suka memang, tapi poinnya itu, esensinya sebetulnya yang paling penting adalah bahwa puasa itu tirakat itu di bahasa Sunda juga tirakat ya. Yuk orang tirakat yuk gitu. Maksudnya tirakat itu kan prihatin, menahan diri, menahan dari sesuatu yang sesungguhnya bisa kita lakukan gitu loh. Kan sekarang ini di depan saya aja sudah ada makanan, minuman kalau saya mau, tapi saya menahannya. Itu puasa, asyam gitu. Ada lagi sebetulnya selain kata asyam itu kan as-saum. Nah, mungkin pemirsa bisa membedakan antara asyam dan as-saum. Kalau asyam itu, nah bedanya itu kalau asyam itu ya seperti menahan puasa seperti sekarang ya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Nah, kalau as-saum itu juga digunakan untuk melukiskan puasa bicara. Seperti Siti Maryam dulu kan ya, puasa bicara begitu. Jadi ada makna-makna yang intinya itu semuanya menahan, saya kira. Puasa bicara juga ada ya ternyata ya?
Puasa bicara, jadi bicara yang mungkin dalam konteks sekarang ya bicara yang tidak baik tentu saja. Bicara kalau dalam konteks medsos kan menulis, jadi tidak menuliskan sesuatu yang tidak baik. Nah, saya kira itu juga hal-hal yang termasuk al-imsak, termasuk menahan kan. Dan kalau mau kita praktekkan lebih jauh, bukan hanya ketika menahannya bukan hanya ketika siang hari saja, mentang-mentang sudah maghrib sudah buka lalu kita bisa berbicara atau menuliskan hal-hal yang buruk misalnya di malam hari, saya kira kan tidak juga. Nah itu mengapa kalau menurut saya ya puasa Ramadan di masa pandemi itu mengajarkan betul kepada kita bagaimana kita memahami esensi ajaran agama, gitu loh. Jadi bukan kita jangan hanya melihat agama itu, ritual agama itu dari segi praktek lahirnya saja. Nah, saya contohkan begini, taraweh misalnya, selama beratus-ratus tahun, mungkin kalau di kita ya berpuluh-puluh tahun ya, selama berpuluh-puluh tahun masyarakat Muslim di Indonesia itu kan meyakini bahwa ya taraweh itu satu amaliyah yang memang harus dilakukan di bulan Ramadan. Pokoknya keluar ke masjid gitu ya. Tiba-tiba ketika ada masa pandemi, kita disuruh tinggal di rumah, taraweh di rumah, seolah-olah ajaran agama dilarang gitu. Berjamaah di masjid seolah-olah dilarang. Nah, tetapi lama-lama kan kita beradaptasi, kita menjadi paham bahwa sesungguhnya esensi dari ajaran tarawih itu bukan berangkat ke masjidnya. Nah, ada yang lebih esensial di dalam ajaran agama, yaitu menjaga jiwa, hifzun nafs. Nah, kalau tarawih itu berangkat ke masjid, bahkan bukan hanya tarawih kan, sholat Jumat saja, yang itu bahkan wajib, kalau mengakibatkan terancamnya jiwa, maka bisa saja itu digugurkan gitu. Itu satu pelajaran yang luar biasa loh, hikmah yang luar biasa. Kita mengalami pandemi, bukan bersyukur tentu saja, tetapi ini kan memang kehendak Allah gitu ya. Tugas kita itu ya mengambil hikmah gitu. Saya sebenarnya dapat quotes menarik nih sore ini. Jadi esensi agama adalah menjaga jiwa itu ya. Menjaga jiwa. Ini penting sekali. Saya penasaran sebenarnya Prof, karena kan Prof Oman menginisiasi kegiatan Ngariksa itu kan di YouTube channel, dan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi mengkaji naskah-naskah klasik, kitab-kitab Arab kuno gitu, Nusantara, itu apa yang mendorong Prof Oman melakukan hal tersebut? Ya, terima kasih Mbak Sarah. Ini pertanyaan yang menyenangkan sekali karena saya bisa mempromosikan juga Ngariksa gitu ya. Ya. Biar kawan-kawan bercerita juga tahu apa itu Ngariksa. Betul. Jadi Ngariksa itu kan sebetulnya akronim dari Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Itu satu ya, Ngariksa. Tetapi Ngariksa sesungguhnya adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Sanskerta, kemudian diadopsi ke dalam bahasa Sunda yang artinya merawat, menjaga. Nah, apa yang ingin dirawat, dijaga oleh Ngariksa, yaitu peradaban tertulis yang diwarisi oleh kita bangsa Indonesia, berupa manuskrip-manuskrip tulisan tangan. Jadi Indonesia itu, bangsa Indonesia itu sangat beruntung karena mewarisi salah satu bangsa, mungkin di dunia ini kan tidak banyak bangsa yang mewarisi kebudayaan tertulis berupa manuskrip tulisan tangan yang sangat kaya bahasanya. Bahasanya itu kan kita ada ratusan bahasa ya, bahasa daerah yang digunakan oleh manuskrip itu mungkin ada beberapa belas begitu. Nah, Ngariksa itu diawali dari satu pengamatan gitu, bahwa sekarang itu kok masyarakat khususnya yang milenial ketika ingin berpengetahuan, khususnya berpengetahuan keagamaan, itu rujukannya itu kok senangnya rujukan yang instan-instan saja gitu. Kalau ingin tahu sesuatu tentang agama itu bukan membaca kitab-kitab klasik yang ini saya pegang sekarang, yang kita pelajari di pesantren, tetapi ya ke Google, kemudian ke YouTube begitu, nanya gitu ya. Ya syukur-syukur kalau kontennya bagus, kalau ketemunya tidak bagus kan jadi dolun mudilun, jadi sesat dan menyesatkan gitu ya. Menyesatkan. Nah, maka kemudian maka Ngariksa kemudian terpikir, oh kalau begitu yang harus dilakukan itu bukan menolak cara beragama seperti itu, karena itu adalah konsekuensi dari revolusi industri 4.0 ya.
ada era disrupsi kan, era di mana perubahan itu sangat cepat karena perkembangan teknologi. Maka Ngariksa itu ingin menjembatani masyarakat kekinian khususnya milenial untuk supaya tetap bisa beragama itu merujuk pada sumber primer, tetapi disediakan di dalam media-media yang kanal-kanal yang sesuai dengan karakter mereka begitu di YouTube. Nah, makanya saya live setiap 2 Jumat begitu jam 8 malam itu bukan hanya membacakan manuskrip Islam loh. Jadi sekali-sekali saya membaca manuskrip tasawuf, misalnya Islam itu ya. 2 Jumat berikutnya saya biasanya mengomentari isu yang sedang aktual, tetapi berbasis pada manuskrip komentar saya itu. Misalnya waktu itu kita mendengarkan ada tentang kesalahpahaman atau salah cara memahami tentang jihad misalnya. Ya. Azan diganti dengan hayya 'alal jihad misalnya kan gitu ya. Nah, itu kan isu yang harus diberikan edukasi, harus dijelaskan. Sebetulnya literatur Islam itu bagaimana sih menjelaskan itu? Nah, cara menjelaskannya, saya tarik ke dalam manuskrip-manuskrip yang bagi saya itu adalah sumber primer. Tetapi saya ulas, saya kaji secara populer di medsos begitu. Nah, sehingga dengan begitu ya mudah-mudahan Ngariksa bisa memberikan manfaat. Alhamdulillah sekarang sudah 2 tahun ya. Tanpa jeda, alhamdulillah, meskipun dengan berbagai kesibukan, ketika saya ke luar negeri, ketika saya ke Jeddah, ke Arab Saudi, ya saya Ngariksa dari sana gitu. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ya, terus berkembang. Iya. Luar biasa. Nah, itu memang kalau secara latar belakang pendidikan, Prof. Oman berarti dari filologi atau sastra Jawa atau apa, Prof. Kemudian menerjunkan diri di dunia manuskrip. Nah, saya ingin mengatakan bahwa pendidikan yang paling menunjang kepada profesi saya sebagai filolog adalah santri sebetulnya. Pendidikan saya di pesantren. Ya, karena apa? Karena kan filologi itu kan kalau dalam bahasa Arabnya itu kan filolog itu kan muhakkik ya. Muhakkik itu orang yang mentahqiq, orang yang mengedit. Filolog itu tahqiq di dalam tradisi Arab. Jadi kita itu tugasnya adalah mengklarifikasi, mengedit, membetulkan, menjelaskan, begitu menafsirkan teks-teks tulisan tangan. Nah, pendidikan saya yang sangat menunjang itu adalah ketika saya di pesantren dulu, saya mempelajari ilmu alat, nahwu sorof, bahasa Arab ya. Jadi begitu saya ketemu manuskrip-manuskrip yang berbahasa Arab itu seperti makanan empuk saja begitu. Nah, tetapi memang secara formil jenjang pendidikan filologi itu saya dapatkan pertama ketika di IAIN saya di jurusan sastra Arab, saya mendapatkan mata kuliah dari Prof. Nabilah Lubis tentang tahqiq. Tapi yang lebih spesifik lagi ketika S2. Jadi filologi itu kan adanya di rumpun ilmu humaniora ya. Saya belajar di Fakultas Ilmu Budaya di UI Depok untuk S2, S3 dan saya mengambil pengkhususan filologi Islam. Karena kemampuan saya ya lebih banyak ditopang oleh nahwu sorof tadi itu gitu. Makanya saya ingin menghimbau nih para santri ini, mudah-mudahan ada yang monitor juga. Itu banyak yang ini banyak santri kawan-kawan bercerita. Oh banyak ya. Nah kalau dari sekarang itu sudah hafal al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i jurmiyah ya atau sampai alfiyah itu qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, itu percayalah bahwa itu akan sangat berguna bukan hanya untuk level lokal, regional, nasional, tetapi juga untuk level akademik internasional. Nah, saya alhamdulillah bisa berkiprah di dunia internasional secara akademik, menulis artikel, presentasi, fellowship, postdoc, itu semuanya itu alhamdulillah berkat bekal ilmu-ilmu alat tadi itu gitu. Karena kalau mungkin ya yang seusia saya apalagi yang jauh lebih muda memikirkan filologi itu seperti term yang sangat old school banget sih jurusannya gitu. Dan saya tahu itu master tidak menarik itu, ya.
sangat tidak menarik. Saya pernah punya teman, dia masuk jurusan filologi master di UI, itu cuma 2 orang mahasiswanya. Karena Ya, saking, saya juga waktu kuliah hanya berdua. nah ya itu Prof, kenapa ya? Kenapa kayak jauh sekali dari pengetahuan masyarakat bahwa sebenarnya ini ilmu yang sangat penting untuk dipelajari. Nah, begini, belajar dari pengalaman itu, maka saya punya satu prinsip bahwa pertama, dalam filologi itu tidak harus banyak orang yang mempelajari filologi, tapi harus ada 1-2 orang yang sungguh-sungguh mendedikasikan dirinya untuk filologi. Nah, itu satu. Yang kedua, saya juga menjadi punya prinsip bahwa untuk pengembangan ilmu filologi, tidak semua kampus harus membuka jurusan filologi. Tapi harus ada 1-2 kampus yang mendedikasikan institusinya untuk mengembangkan filologi. Jadi semacam fardu kifayah lah begitu. Karena di Eropa saja, kewajiban yang lain. iya betul. Di Eropa saja ilmu humaniora khususnya filologi ini, kajian teks, kajian manuskrip itu minoritas gitu, bukan mainstream. Di Eropa kita tahu yang mengembangkan filologi itu sebelum tahun 2010-an lah ya, itu kan Leiden. Kampus Leiden University ya. Kemudian ada lagi mungkin di Jerman juga gitu ya. Tapi sekarang itu Leiden juga sudah tidak lagi. Inggris jelas gitu di SOAS misalnya gitu ya, atau di British Library-nya. Tapi itu minoritas gitu, tidak seperti ilmu sosiologi, ekonomi, apalagi kedokteran, ada di semua tempat gitu. Tapi bagi saya ya ini fardu kifayah lah. Harus ada. Saya oke, sekarang zamannya saya barangkali ya. Tetapi alhamdulillah saya juga punya mahasiswa-mahasiswa, punya murid-murid, ada yang sudah doktor juga, cuma belum ada yang profesor nih. Jadi saya masih belum punya teman nih profesor filologi Islamnya. Jadi kalau filologi yang umum banyak. Ya. Harus didorong ya biar lebih banyak lagi profesor-profesor di filologi. Ya, mudah-mudahan. Kalau Prof Oman sendiri gimana istilahnya engage anak-anak muda, edukasi mereka untuk ayo belajar filologi, ini menarik sebenarnya. Terutama untuk generasi milenial ya. Ya, saya tidak jadi berwacana penting ya. Memang saya tidak hanya bisa mengandalkan wacana sih. Maksud saya tidak hanya bisa menghimbau. Kalau menghimbau itu sudah saya lakukan. Misalnya saya bilang bahwa manuskrip itu kepanjangannya semakin tua semakin asik, saya bilang gitu kan. Bikin jargon-jargon gitu. Klasik asik, menatap masa depan, merawat masa silam, dan seterusnya. Nah, tapi itu memang tidak cukup. Nah, sekarang yang sedang kami lakukan di Ngariksa misalnya gitu ya. Pertama, Ngariksa nanti akan menghadirkan satu fitur membahas manuskrip per teks, per judul. Per judul, tapi yang potensial dijadikan sebagai bahan penelitian, sebagai skripsi, tesis, disertasi. Nah, saya akan fokus untuk menstimulus itu supaya ternyata itu penting ya. Nah, manuskrip-manuskrip itu akan saya bahas dalam konteks apa, mengapa, bagaimana. Nah, apa manuskrip itu, mengapa dia penting, bagaimana cara mengkajinya, itu satu. Tapi yang lebih populer lagi, sekarang kita sedang ingin menghadirkan suguhan, misalnya suguhan kuliner ya, kuliner yang berbasis manuskrip. Misalnya minuman yang pada masa lalu itu minuman sultan itu seperti apa sih? Oh, di dalam manuskripnya ramuannya, rempah-rempahnya seperti apa? Nah, kita juga sedang coba kembangkan itu. Jadi kalau ada pemirsa beritabaru.co ya, yang punya informasi tentang manuskrip rempah-rempah, boleh kasih tahu ke saya supaya nanti kita jadikan sebagai stimulus supaya masyarakat umum tertarik juga, kan apalagi dalam konteks pandemi kan kita perlu minuman tradisional untuk meningkatkan imunitas tubuh. Nah, jadi kira-kira itu yang mungkin sekarang ini kita lakukan. Oke, nah, kawan-kawan bercerita kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditulis di chat box kami, jadi bisa saya sampaikan ke Prof Oman, mumpung beliau menjadi narasumber kami, foundernya Ngariksa. Dan nanti bisa juga dicek ke YouTube beliau ya, ke channel YouTube beliau untuk
menonton konten-konten yang sangat edukatif tersebut. Itu ada pertanyaan Dari, juga tuh. Sudah bukan, ini dicatat ya? oh ini komentar, sebentar. Oh, komentar ya, bukan Dari, pertanyaan ya. oh dari Mas Hadi. Oh yang bawah, sebentar saya bacakan yang Mas Hadi dulu. Kalau saya sih membacanya Mas Mustaqim Ahmad. Oke, di bawahnya ya. Ilmu alat yang diperdalam dari pesantren ternyata menjadi bekal penting untuk menekuni dunia filologi. Itu catatan dari Prof. Oman. Dan ini dari Mas Mustaqim, tokoh filolog muslim yang paling Prof. Oman kagumi siapa? Waduh, itu ya. Tokoh Banyak filolog ya. muslim ya. Iya, memang banyak tentu saja gitu ya. Tetapi gini, kalau di luar Indonesia, di luar Nusantara banyak tentu. Buku-bukunya juga saya kutip Al-Fadli Al-Hadi misalnya gitu ya, dengan kitab-kitab tentang turosnya, tentang turos Al-Arabi misalnya gitu ya. Nah, tetapi kalau saya sebetulnya kan memfokuskan pada filologi Nusantara nih. Nah, kalau filologi Nusantara, mencari filolog muslim Nusantaranya juga, saya harus bersedih sebetulnya karena tidak banyak. Tapi bukan berarti tidak ada. Saya itu di Nusantara mengagumi sejarawan yang juga banyak mengkaji filolog seperti Husein Jayadiningrat misalnya. Ya, itu menulis disertasi tentang sejarah Banten gitu ya di awal abad ke-20. Kemudian siapa lagi ya filolognya itu ya. Nah ini ternyata masih bisa dihitung dengan jari nih. Ini gambaran saja bahwa tidak mudah juga mencari filolog gitu, khususnya di Indonesia yang bidang kajiannya fokus pada kajian keislaman. Karena begini, kalau boleh saya petakan secara ringkas, perkembangan filologi Islam Indonesia itu sesungguhnya baru mulai sekitar akhir tahun 90-an gitu. Makanya agak susah gitu untuk mencari filolog yang sudah menjadi rujukan bertahun-tahun yang mengaitkan filologi kajian manuskrip dengan Islamic Studies gitu. Bukan tidak ada ya, mohon maaf ya. Tentu saja kalau dalam perkuliahan saya memetakan keseluruhan lah, guru-guru saya juga. Tetapi mungkin dalam konteks ini kurang relevan begitu ya. Ya, karena mungkin kalau dari manuskripnya sendiri kan banyak yang di luar Islam gitu ya. Karena Nusantara kan banyak keyakinan atau kepercayaan lain untuk koleksi manuskripnya sendiri. Itu ya untuk Mas Mustaqim. Saya lanjut ke pertanyaan lain ini dari Bang Sapri. Prof izin bertanya, jika memang tidak mempunyai kedalaman dalam ilmu alat, adakah alternatif untuk mendalami filologi selain harus dalam ilmu alatnya? Jadi begini, filologi itu kan fiqhul lughah ya, ilmu yang menganalisis bahasa. Nah, bahasa yang kita pilih itu sangat menentukan penguasaan dari alat ilmu bahasa kita. Jadi kalau seandainya ilmu nahu sorobnya, ilmu alatnya itu misalnya tidak kuat, maka ya tidak usah mengkaji manuskrip yang berbahasa Arab. Karena ada manuskrip yang berbahasa Melayu, berbahasa Pegon, ada juga yang Honocoroko. Misalnya yang ada di hadapan saya ini, yang Syarus Salikin karangan Syekh Al-Palimbani itu untuk membacanya tidak membutuhkan nahu sorob. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan puasa misalnya. Itu kan hanya membutuhkan latihan di dalam aksara Pegon atau aksara Jawi, bunyinya atau nga itu seperti apa sih yang tidak ada dalam bahasa Arab kan? Misalnya kalau nga itu kan ain yang dikasih titik 3, nya itu ya yang dikasih titik 3 di bawah. Asal itu sudah terbiasa, maka kita bisa menjadi filolog. Kalau seandainya, saya mah bisanya bahasa Pegon, ya silahkan. Alhamdulillah, misalnya kan di bawahnya ada ikilah iki sakehe puji atau apa begitu ya. Atau bahasa Bugis misalnya, berarti yang aksara Bugis gitu. Jadi macam-macam. Prinsipnya itu adalah tekuni manuskrip yang bahasanya kita kuasai. Kira-kira begitu. Saya juga tidak merambah ke bahasa yang tidak saya kuasai. Kalau Prof Oman sendiri berapa bahasa, Prof?
kuasai, Prof? Waduh, Dalam membaca manuskrip, apakah termasuk baca juga manuskrip. Bugis itu manuskrip Bugis juga bisa Ya, baca? jadi yang prinsip yang saya kuasai itu adalah yang aksaranya itu berakar dari aksara Arab. Pertama bahasa Arab tentu ya, yang kedua bahasa Melayu, tapi bukan hanya bahasa Melayu, karena aksara Jawi itu aksara yang menggunakan huruf Arab untuk bahasa Melayu, itu aksara Jawi digunakan juga untuk misalnya bahasa Minangkabau misalnya. Untuk bahasa Aceh itu pakai aksara Jawi juga. Saya bisa membaca aksaranya, aksara Jawi yang bahasa Aceh, tapi saya nggak paham bahasa Acehnya. Saya bisa membaca yang aksara yang bahasa Bugis kalau ditulisnya dengan aksara Jawi, aksara Serang misalnya namanya. Tetapi saya tidak paham bahasanya. Jadi kalau saya membatasi pada manuskrip Arab, manuskrip Melayu, manuskrip Sunda karena saya orang Sunda, dan juga manuskrip Jawa yang pegon tapi yang Jawanya. Lumayan lah, 4 juga sudah lumayan. Itu luar biasa sekali gitu untuk membaca manuskrip dengan kemampuan bahasa-bahasa klasik tersebut ya, aksara klasik. Prof, kita ini nih Prof, sebagai apa penutup, kira-kira Prof Oman ada catatan penting nggak untuk disampaikan kepada kawan-kawan bercerita terkait dengan hikmah dan tirakat kita selama bulan Ramadan dan di masa pandemi ini? Iya, pertama saya tuh sangat senang sekali dengan tema judul kita sebenarnya tirakat ya. Tirakat itu kan sangat sesuai dengan makna puasa, menahan begitu. Nah, oleh karenanya saya sangat ingin mengajak mari dalam menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan di masa pandemi ini kita betul-betul melaksanakan tirakat kita. Tirakat dalam pengertian betul-betul seperti menahan diri, ada makanan tapi kita tidak makan. Tirakat betul. Supaya apa? Supaya kita dapat meningkat, kalau bahasa Al-Quran kan la'allakum tattaqun begitu ya. Nah, tetapi di masa pandemi ini tentu banyak hal yang tidak biasa, yang tidak normal, yang tidak kita inginkan. Saya kira sebagai penutup dari saya barangkali ya mari kita refleksi bahwa memang dalam hidup ini banyak yang kita inginkan, tetapi tidak selalu kita dapatkan. Yakinlah bahwa Tuhan sudah memilihkan yang terbaik buat kita. Dengan kita mengalami pandemi 2 kali itu, Allah juga sudah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan semuanya ini sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmah yang bisa kita petik, terutama yang tadi itu, bahwa kita diajak untuk memahami sesungguhnya ada yang lebih esensial di dalam ajaran agama, yaitu hifzun nafs. Menjaga jiwa, menjaga keselamatan, itu jauh lebih penting ketimbang ibadah taraweh sambil mengabaikan protokol kesehatan. Saya kira demikian, Mbak Sarah. Oke, terima kasih Prof. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Prof Oman. Saya suka sekali tadi kalimatnya. Jadi memang dalam hidup tidak segala hal bisa yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Tapi yakinlah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Kawan-kawan bercerita, terima kasih banyak telah bergabung dalam edisi Ramadan kali ini bersama Prof. Oman Fathur Rahman. Semoga membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Dan semoga juga puasa kita selalu diberi kelancaran dan kesehatan selama pandemi.